Ki, Tiang dan teman saya ingin mewawancari Pak tentang kepemimpinan dalam seni, Pak. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mandari Nata dan teman saya Bimantara. Oke Pak, bisa langsung pertanyaan yang satunya Pak ya. Bagaimana awal Bapak terjun ke dunia seni hingga akhirnya dipercaya menjadi seorang pemimpin? Tentunya awal terlibat dalam kesenian itu memang dari awal, yaitu adalah dari keluarga, memang semuanya terlibat dalam seni. Nah itulah dari fondasi Tiang itu terus mengajarkan seni, terutama di bidang seni tradisional yang ada di Bali ini. Nah, karena bisa dipercaya untuk memimpin dari berbagai organisasi seni, terutama di bidang seni drama yang dimiliki di Nusa Penida ini. Dan ada beberapa seni yang terlibat dalam hal seni tari. Pertanyaan kedua, apa visi terbesar yang ingin Bapak capai melalui kelompok seni yang dipimpin saat ini? Tentunya visinya adalah bagaimana yang pertama itu melestarikan seni tradisional yang ada di Bali ini. Dan yang kedua bisa memotivasi anak-anak generasi muda supaya tetap dia melestarikan juga dan ikut terlibat dalam seni sehingga tidak bisa punah seni ini yang ada di Bali ini. Kalau bukan dari kita, dari pihak orang tua yang memberikan motivasi kepada mereka, tentunya mereka harus bisa, anak-anak ini kita ajak rangkul bersama untuk bisa tetap melestarikan seni-seni tradisional yang ada di Bali. Bagian B. Oke Pak, yang lanjut nih. Dalam dunia seni, setiap seniman punya idealisme dan ego masing-masing. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menyatukan perbedaan kepala tersebut agar tetap bisa bekerjasama dengan dalam harmoni? Nah inilah satu tantangan yang biasanya saya lakukan ketika memimpin suatu organisasi, karena masing-masing karakter itu punya perbedaan ego tersendiri, terutama kalau kita mengadakan suatu event pementasan drama gong, semua punya keinginan. Ketika kita mengumpulkan mereka juga tidak begitu bisa kita serempak, tetapi mereka punya masing-masing suatu pemikiran tersendiri. Nah, disinilah kesempatan seorang pemimpin itu bagaimana bisa memediasi dan memfasilitasi mereka. Kita melakukan pendekatan di antara mereka sesuai dengan apa sebenarnya mereka punya tujuan yang sama, tetapi karena keegoan jadi mau mendominasi gitu. Jadi tentunya kita bisa memfasilitasi arah yang kita tujukan untuk kepentingan bersama, itu tujuannya bagaimana. Itulah satu pemimpin kita harus bisa memotivasi dan apa sebenarnya visi tujuan kita untuk melakukan suatu pegelaran seni. Nah, salah satunya seperti itu. Oke, lanjut Pak. Oke, bagaimana cara Bapak membangun kedisiplinan dan tanggung jawab pada anggota, misalnya saat latihan atau persiapan pentas Pak, tanpa mematikan kreativitas mereka? Ya tentunya pertama-tama kalau dari sekarang kan ada mediasi, yaitu ada grup WA kan kita sudah punya. Jadi di sana sudah kita berikan jadwal satu latihan dengan waktu yang ditentukan. Di sana kita pemimpin itu bisa menegaskan kembali bahwasanya penting sekali adanya pertemuan kita bersama untuk menyatukan suatu persepsi bersama untuk mensukseskan suatu pegelaran itu. Nah, di sinilah kita harus sering, tidak hanya diumumkan di suatu grup WA, belum tentu dia bisa baca secara umum kan. Nah, kita bisa hubungi secara personal juga, itu jangan dilakukan. Setelah walaupun kita sampaikan di grup itu tersendiri, secara lisan pun yang sampaikan juga, baik kita komunikasi secara langsung ataupun kita via telepon untuk bisa betul-betul pada saat pelaksanaan latihan atau menyatukan pada istilah gladi untuk pementasan yang terbaik, makanya perlu kedisiplinan. Jangan sampai saling menunggu. Nah, karena peran itu semua punya tersendiri, punya apa masing-masing. Karena kalau ada yang masih menunggu, ada yang belum datang, gitu. Jadi gladi atau latihan itu tidak bisa berkesinambungan atau sesuai dengan terarah. Gitu. Ya itu perlunya itu disiplin dari setiap anggota yang akan kita ajak dalam pementasan itu. Gitu. Ya. Oke Pak, lanjut nih. Nah, semisal Pak, jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di dalam kelompok seni ini, bagaimana biasanya Bapak untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin?
ya setiap orang itu pasti aja itu ada perbedaan pendapat itu pasti itu. Tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, pada hal itu belum tentu suatu keinginan mereka itu harus diikuti. Kalau memang itu suatu baik dalam hal untuk organisasi apapun itu dalam suatu tujuan pementasan. Nah, tugas seorang pemimpin itu yang menengahi. Nah, kita tanyakan dulu apa sebenarnya tujuan dan visi mereka untuk menemukan suatu titik yang dinamakan adalah untuk kesuksesan ini ya, bisa diterima oleh banyak orang dalam hal pergelaran itu. Nah, itulah kita pendekatan. Nah, pendekatan ini misalkan ada 2 orang publik atau beberapa orang, kita satukan mereka. Biasanya seperti itu. Kita kumpul duduk kecil bersama. Oh gini loh, karena memang setiap skenario itu kadang bisa diterima, kadang bisa diterima. Makanya kita harus bisa kumpul bersama. Kalau belum tentu yang buat skenario selama ini kan dia yang buat skenario, belum tentu bisa baik karena ada istilahnya harus fleksibel kita menerima masukan dari yang anggota itu sendiri. Nah, itulah yang kita capai bersama. Perbedaan itu harus penting itu dilakukan, tetapi tujuannya tetap apa tujuan kita yang utama itu gitu. Bisa dilanjut dengan teman-teman. Lanjut Pak, mengelola sebuah organisasi seni tentu butuh perencanaan yang matang, mulai dari latihan, dana hingga pementasan. Bagaimana cara Bapak mengatur manajemen pertunjukan atau kegiatan di sini agar berjalan sukses? Nah, tentunya seperti itu yang disampaikan tadi. Awalnya itu bagaimana memingit satu organisasi ini ketika satu adanya pada saat pementasan, kerutinitas itu seperti yang saya sampaikan, rutinitas adalah latihan itu, kekompakan, kedisiplinan antar anggota yang ikut terdapat dalam pelaku seni itu sendiri. Artinya sebagai pemimpin manajemennya juga sebagai pelaku seni dalam hal itu juga. Selalu memberikan selalu memberikan motivasi kepada para anggota tersendiri. Nah, tentunya dalam organisasi ini hal yang utama walaupun tidak dipungkiri adalah dana itu ini. Nah, dana ini memang kita harus pikirkan bersama. Nah, selama ini kita akan selalu ada kerjasama dari pihak pemerintah ketika ada pergelaran kemarin PKP, juga ada festival Semetura. Dan di sana kita melakukan yaitu dalam bentuk proposal yang diajukan sesuai dengan anggaran yang nanti direncanakan untuk bisa menampilkan suatu pergelaran seni drama itu. Selain itu pula, dengan kita bisa menunjukkan suatu keaktifan kegiatan-kegiatan seni niki, otomatis bisa memberikan daya tarik terutama pada pihak pengusaha-pengusaha di sekitarnya. Nah, sering yang kerjasama dalam hal apa dari pihak-pihak pengusaha put, pengusaha yang pihak penginapan, karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah sifatnya positif. Nah, tidak hanya menonton untuk anggota itu sendiri, tidak. Karena kita seperti yang saya sampaikan itu bagaimana bisa meregenerasi anak-anak didik kita, anak-anaknya dari anak-anak kecil, dewasa, maupun remaja, supaya tetap mencintai dan bisa melestarikan seni itu sendiri. Lanjut Pak, di era modern saat ini, apa tantangan terbesar dalam memimpin sebuah lembaga seni? Bagaimana cara Bapak generasi muda agar tetap tertarik pada kesenian ini? Nah, seperti yang disampaikan tadi itu kan, tantangan ini memang luar biasa karena pelaku seni yang siap pimpin ini tidak hanya berdiam di Nusa Penida gitu. Ada juga yang di luar Pulau Bali, di dalam Bali itu. Nah, komunikasi itu selalu kita lakukan, apalagi dalam media ini juga banyak satu. Dalam bentuk grup WA ini kan kita bisa ataupun Zoom, kita sering bertatap muka. Tidak mesti kita kumpul itu seperti kan kita duduk bersama selalu. Nah, yang dilakukan itu adalah sering komunikasinya kita lewat komputer itu namanya, yang sering berhadapan dengan video call, tapi komputernya. Nah, di sana kita bisa sering latihan.
kontaknya, karena dia tempatnya anggotanya jauh-jauh, ada yang di Lombok, ada di Bali juga ada, di Jebel Batu juga ada. Nah itu jadi memang situ. Nah seperti disiplinnya kita ketemukan nanti kumpul di titik sini, nanti biasanya kita lakukan di titik ini kita kumpulnya. Nah untuk bagaimana bisa minat para generasi muda, tentunya yang kita berikan pendidikan kepada anak dalam hal ini di desa adat yang sendiri juga ada kesamaan kan. Kesamaan itu dari awal yang sudah bentuk anak-anak dalam bentuk bagaimana dia lebih senang di dalam beraktivitas seni. Jangan sampai kita istilahnya menghalang-halangi keinginan mereka, karena seni itu sangat relatif sekali sesuai dengan keinginannya mereka. Bagaimana bisa mendidik mereka biar bisa betul-betul menyenangi dulu, suka dulu dia dengan seni itu gitu. Nah, kita ajak rangkul bersama-sama, kita didik. Nah, sekarang sih yang lakukan kemarin di untuk Dramagung anak-anak yang masih remaja, yang ada SD juga, SMP, SMA yang kita kolaborasi kemarin itu bisa diambil intinya itu. Karena tujuan mereka itu adalah senang dulu, dengan seni senang dia otomatis dalam pementasan itu tidak ada beban lagi. Dia menganggap kumpul bersama dengan teman di sini dia bisa mencurahkan hatinya, selain dia belajar juga bagaimana sebagai melakoni suatu teater drama seni itu sendiri. Nah sudah tidak ada beban, walaupun ada skrip yang tidak perlu gimana dia harus sesuai dengan skenario skrip itu. Bisa dia melumpahkan ekspresinya masing-masing, artinya dalam istilahnya dikenal dengan improvisasinya dia pada saat di pementasan itu. Kadang-kadang bisa 50% tidak sesuai dengan skrip, tapi bisa dia menyentuh para penonton Niki. Nah itu yang sangat salut dengan anak-anak sekarang itu, karena dia bisa mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya itu, bagaimana dia menginspirasi dengan seni itu tersendiri gitu. Jadi otomatis daya minat anak-anak generasi tinggi ya cukup lumayan lah untuk bisa